Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama Waalaikumsalam saya Gimnasia warahmatullahi Repno wabarakatuh. Pradana dengan NIM terakhir 036. Saya di sini akan memimpin yel-yel dari kelompok 2. Satu, dua, tiga. Mana di mana Mana anak di paling mana anak paling keren? anak Anak paling paling keren keren. Asik, ada di kelompok asik 2. ada di kelompok dua. Mana Mana di di mana mana anak anak paling paling jago? jago. Anak paling A- jago Anak ada di paling jago ada ada di di kelompok kelompok dua. 2. Kelompok 2, oke. Kelompok Kelompok dua, 2, oke. oke. Kelompok Kelompok dua, 2, oke. ha. Ah, Terima kasih. Saya di sini akan mempersilakan untuk moderator untuk memimpin PPT. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anas Ahmadi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra. Saya, Sela Sanggam Prameswari, dengan NIM 3 digit terakhir 015, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Tentu saya tidak sendirian, saya bersama dua rekan saya yaitu Eka Nadia Salsabila dengan NIM 3 digit terakhir 014 dan Gimnastiar Ibnu dengan NIM 3 digit terakhir 036. Baik, di sini kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang psikoanalisis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan biografi singkat tentang Sigmund Freud dan juga Carl Jung. Sigmund Freud merupakan kelahiran psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1865 sampai 1939. Ia merupakan seorang dokter kelahiran Wina yang tinggal di Jerman. Sigmund Freud tetap teguh pada pendiriannya bahwa psikologi lebih banyak mengarah pada dunia ketidaksadaran. Sigmund Freud menemukan metode asosiasi bebas yang bertumpu pada anggapan bahwa pengalaman traumatik yang dimiliki pasien histeria tersebut bisa diungkapkan dalam keadaan sadar. Freud mendapatkan julukan psikolog yang panseksis sebab ia berpandangan bahwa manusia hidup untuk seks. Yang kedua yaitu Carl Jung. Carl Jung adalah seorang psikiater muda yang lahir di Eschwil, Swiss pada tanggal 26 Juli 1875. Jung sangat terkesan dengan ide-ide Freud yang digunakan di ujinya sendiri. Jung dan juga Freud bertemu di Wina untuk pertama kalinya. Pada awalnya, Freud dan Jung memiliki pemikiran yang sama. Namun, lambat laun, Jung dan Freud memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga Jung memutuskan untuk keluar dari Asosiasi Psikoanalisis Internasional dan membangun aliran sendiri yang dinamai psikoanalitik. Baik, psikoanalisis menurut Freud dan Jung. Dalam paradigma psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud, manusia sebenarnya hidup didorong oleh pulsi libidinal atau seks. Psikoanalitik yang dipelopori oleh Jung memandang manusia sebagai sosok yang mempunyai energi libido, namun dialihkan ke energi kreatif, tidak hanya ke seksisme saja. Adapun struktur kepribadian dalam pandangan Freud.
yakni ada 3. Pertama ID, 2 ego, 3 super ego. ID merupakan sistem yang mengandung bawaan dasariah atau naluri manusia. Ego merupakan struktur kepribadian yang tumbuh kembang dari nilai dan konstruksi sosial budaya dalam masyarakat, serta menjadi mediator ID dan juga superego. Yang ketiga, superego merupakan sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan yang bersifat evaluatif atau penyeleksi baik buruk sikap seseorang. Adapun teori yang digunakan yakni behavioral, humanistik, dan juga holistik. Behavioral. Psikologi behavioral adalah psikologi yang mengedepankan lingkungan sebagai faktor utama yang mempengaruhi seseorang dalam kehidupannya. Manusia dalam pandangan kaum psikologi behavioral adalah sosok yang lebih banyak belajar dari lingkungan. Tokoh psikologi behavioral adalah Pavlov, Watson, dan juga Skinner. Yang kedua ada humanistik. Humanistik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960 oleh Maslow, yakni usaha telaah segi bermanfaat, bermakna, dan dapat diterapkan manusia pada psikoanalisis dan psikologi behaviorisme. Teori yang dikembangkan Maslow menyangkut faktor internal dan juga eksternal. Adapun teori yang ketiga yaitu teori holistik. Maslow pada tahun 1970 menyebutkan bahwa teori holistik dinamis yaitu teori yang menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang terus-menerus termotivasi oleh satu arah atau lebih kebutuhan dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis yaitu aktualisasi diri. Lalu ada tahap perkembangan Freud. Pada tahap ini, Freud memunculkan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir sampai dewasa. Dalam pandangan Freud, tahap perkembangan tersebut tidak boleh adanya namanya fiksasi. Jika terjadi fiksasi dalam tahap perkembangan anak, maka si anak akan mengalami yang namanya deviasi. Sebaliknya, anak mengalami tahap perkembangan akan diterima pada masyarakat. Tahap oral. Tahap oral ini merupakan pulsi diarahkan ke mulut. Usia yaitu 0 sampai 1,5 tahun. Lalu ada tahap anal yaitu pulsi anak yang diarahkan ke anus. Usianya yaitu 1,5 sampai 3 tahun. Tahap balik. Pulsi anak diarahkan ke genital. Usia 3 sampai 6 tahun. Lalu ada tahap latenal. Penekanan hasrat seksual dan diarahkan ke keterampilan sosial dan intelektual usia 6 sampai pubertas. Lalu ada tahap genital yaitu kebangkitan seksual, sumber seksual dari seseorang di keluarga, usia pubertas sampai seterusnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kita ambil dari buku dari Ahmad di Anas 2015, Psikolog Sastra, Surabaya, Unesa, Universitas Press, Teori Hierarka Kebutuhan Maslow 2013, retrieved from belajarpsikolog.com. Silakan moderator. Baik, sekian untuk kelompok 2 pada presentasi hari ini. Jika memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.